Anda masih bersama kami di Berita Medan dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. 6 gudang penampungan ikan teri di Kota Medan ludes terbakar. Bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas di semak-semak samping rumah warga di Kabupaten Deli Serdang. Pebalap F1 Powerboat bersiap menjajal lintasan di Danau Toba. Ya, 3 tahun laporan polisi mengendap seorang wanita yang mengaku sebagai korban penipuan arisan daring menuntut polisi segera mengungkap kasusnya. Korban mengaku dirugikan lebih kurang 70 juta rupiah oleh terlapor seorang istri ASN pemerintah Sumatera Utara. Intan Asih mengaku satu dari banyak korban arisan daring yang dikelola NS. Korban mengaku tertarik mengikuti arisan ini karena dianggap aman dikelola seorang istri ASN. Namun ternyata permasalahan muncul saat korban mendapat nomor gilirannya untuk menerima uang arisan. NS, pengelola arisan, tidak membayar hak korban dengan dalih keterlambatan administrasi. Meski telah membayar denda dan administrasi yang disebutkan NS, korban tetap tidak diberikan haknya, bahkan diberhentikan dari keanggotaan arisan. Alhasil, uang iuran yang telah dibayarkan raib tanpa kejelasan. Korban kemudian melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke Polrestabes Medan pada 2020 lalu. Namun hingga berjalan 3 tahun, laporan polisi mengendap begitu saja. Upaya memperoleh keadilan atas masalah yang menimpanya melalui jalur hukum dianggap sia-sia. Harusnya saya dapat arisan itu tanggal 20 Agustus 2021. Udah mau sampai waktunya narik, itu hangus gitu. Kata ownernya hangus. Alasannya sebab saya terlambat di kloter lain gitu. Jadi dia hanguskan uang saya. So karena dia nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada konsekuensi waktu, saya buat laporan lah. Dan sampai sekarang laporan itu pun nggak selesai gitu. Kalau kita denda per hari 50.000. So denda itu pun saya bayar. Setiap ada kloter yang saya denda saya bayar. Tapi yang waktunya saya narik itu berapa hari lagi hangus. Korban berharap Polrestabes Medan segera bertindak atas banyaknya praktik penipuan arisan daring. Tanpa adanya efek jerah, para pelaku penipuan berkedok arisan daring akan terus beroperasi menjerat korban baru. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kenaikan harga minyak goreng saat ini ternyata tidak sebanding dengan harga jual kelapa sawit di tingkat kalangan petani. Selain harganya yang terbilang murah, harga beli pupuk juga meningkat, sehingga kini para petani tidak lagi memberikan pupuk pada tanaman sawitnya. Kenaikan harga minyak goreng hingga isu penimbunan minyak kita yang terjadi belakangan ini ternyata tidak sebanding dengan harga jual kelapa sawit di tingkat petani, khususnya petani sawit di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Di tempat ini nilai penjualan kelapa sawit masih tergolong rendah dengan angka Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilogram. Ditambah lagi biaya pupuk sangat mahal, tidak sebanding dengan harga jual kelapa sawit saat ini. Untuk menekan biaya yang cukup besar, petani sawit saat ini tidak lagi melakukan pemupukan pada pohon sawitnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap hasil buah sawitnya ketika panen nanti. Jadi sawit itu kadang setengah bulan sekali. Harganya pun dah turun, nggak naik-naik. Minyak makan mahal, nggak ada turunnya. Dan itu harganya pun murah sawit tadi. Nah, jadi saya minta naikkanlah itu bahan kami. Jangan meningkat, kan gitu. Nah, jadi berapa dijual sama ke agen? taruhlah 1.300 per kilo sekarang. Itu pun kotor orang yang ngambilnya, kan itu. Salah seorang pengepul buah sawit, Aji, berharap agar harga buah sawit bisa mengalami kenaikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah ini. Sawit ini tergantung buahnya, Bang, sekarang. Kita lihat dari buah kualitasnya. Kualitasnya kayak seperti ini, buah mateng kali itu kita beli 1.500. Kalau buah yang separuh mateng itu matangnya nanggung, kita beli 14.50. Kalau buah mentah kita beli 500 perak harganya di situ. Para petani berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga buah sawit di tingkat petani agar para petani sawit dapat merasakan keuntungan yang cukup.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi lain, harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional seperti pasar di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan harga. Namun penurunan harga tersebut tidak berdampak terhadap omset penjualan para pedagang. Pasca kenaikan harga komoditas sayur beberapa pekan lalu, harga sayur mayur khususnya di pasar Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami penurunan. Jika sebelumnya harga cabai merah berada di angka Rp37.000 per kilogram, kini harga cabai senilai Rp30 hingga Rp33.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit juga mengalami penurunan dari Rp38.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah sebelumnya Rp33.000 sekarang menjadi Rp25.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan, suasana pasar sepi dan omset pedagang masih mengalami penurunan karena sepi pembeli. Enggak sepi, memang sepi. Habis tahun baru sepi sampai ini hari juga. Apa sih ada penyebabnya, Bu? Sepinya pembeli ini, Bu? Nggak tahu, Bu, Pak. Tapi sekarang pembeli sangat sepi lah. Iya. Kadang barang yang kita ambil aja pun tidak bisa kita tutup. Salah seorang pembeli, Rusliani, menyebutkan bahan-bahan kebutuhan pokok saat ini masih tergolong mahal. Pembeli pun tak mampu berbelanja terlalu banyak. Ya, agak keberatan sih, ya kan, gaji sama belanjaan kita nggak sesuai lagi. Gaji berapa, belanja kita satuannya udah mau berapa, keberatan juga sih. Jadi Ibu sebagai ibu rumah tangga nih kan, gimana sih mengaturnya supaya bisa tetap masak di rumah gitu? Gimana Ya, Ibu mengaturnya? diirit lah. Aturan 1 kilo kita bisa berapa, kita irit-irit supaya cukup uang tadi. Warga berharap harga kebutuhan pokok kembali normal apalagi menjelang bulan puasa Maret mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, sejumlah kru dan pembalap F1 Powerboat mulai mempersiapkan kapal cepat mereka di pinggir Danau Toba jelang perlombaan F1 Powerboat akhir pekan ini. Sebanyak 20 tim dari 10 negara akan mengikuti F1 Powerboat di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023, mulai tampak melakukan persiapan kapal cepat mereka masing-masing. Sebanyak 20 unit powerboat dengan dimensi panjang 6 meter dan lebar 2 meter berjejer rapi di pedok para tim F1 Powerboat. Pemandangan ini tentu menjadi daya tarik warga maupun pengunjung. Sementara terkait keamanan para pembalap dan kru, di lokasi telah terpasang pagar besi untuk memisahkan dengan pengunjung. Sejumlah titik untuk menonton jet air ini dipastikan telah selesai 100%. Pihak kontraktor yang membangun area perlombaan telah melakukan serah terima ke panitia F1 Powerboat. Sudah selesai sampai 100% hari ini? Ya, 100% selesai. Oke. Kapan serah terimanya Pak kira-kira? Hari ini serah terima ke PUPR, Pak. Sudah langsung serah terima ke PUPR hari Ya, ini? kemarin sudah kita periksa bersama, ada checklist bersama, dan sudah kita perbaiki hasil checklist itu. Hari ini kita serah terimakan. Sejauh ini apakah ada temuan atau yang harus diperbaiki lagi atau gimana Pak? Ya, Dari pihak PUPR? jadi dari tanggal 18 kita adakan proses serah terima beberapa checklist, ya itu minor item ya, kayak misalkan kurang pengecatan, kemudian kurang rapi, itu bisa kita selesaikan dengan 3 hari ini. Ajang F1 Powerboat nantinya ditargetkan menarik 25.000 wisatawan lokal dan mancanegara untuk menonton keseruan balapan jet air ini. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.